Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Wa sallallahu alaihi wasallama ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya ya. Kita masuk di episode berapa ini? 4 berarti ya. Iya, 4. Kemarin kita telah membahas definisi wasail dan maqasid thaharah. Lah sekarang itu kita akan masuk ke bagian tentang air, tentang alma. Kan tadi kan salah satu wasail thaharah itu kan alma atau banyu. Lah kita kaji ini, kita ketahui alma, bagian-bagian tentang ma, pengertian-pengertian atau pokoknya sesuatu yang terkait dengan air gitu ya. Babul ma'. Kita lanjut aja langsung. Qalal mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima bi asrarihima bi ulumin fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Babul ma', bab yang menerangkan tentang air. Ta'riful ma'. Nah ini ta'riful ma', definisi air. Nah ini sangat sulit banget kalau misal teman-teman itu ya dipahami gitu. Al-ma' wasailun syaffafun latifun. Alma itu adalah sesuatu yang mengalir, yang bening atau ya bening, yang bening. Terus lembut. Ya talawanu bilaunil ina. Yang itu alma itu tadi itu akan mengikuti warnanya. Warna alma itu akan mengikuti warna tempat di mana dia berpijak gitu, tempat di mana dia itu berada. Misal di tempat warna merah ya dia akan terlihat merah gitu nih, ya seterusnya gitu ya. Terus ya khluqullahu ar-raya inda tanawuli. Yang pasti alma ini merupakan ciptaan Gusti Allah Ta'ala yang tatkala dirasakan itu nanti akan terasa segar gitu. Itu definisinya begitu alma itu. Nah, tapi tentu kita itu kita ini sudah tahu air itu apa gitu. Yes, kita tunjuk aja air itu gitu. Nah, itu. Misal belum tahu definisinya, gunakan aja definisi ini gitu. Tapi kalau teman-teman itu sudah tahu, yes itu aja, air itu seperti itu. Gitu aja ya. Oke, langsung kita lanjut lagi anwaul ma'. Lah, ini bagian pentingnya itu di sini tentang air itu anwaul ma', macam-macam air. Jadi air itu ada bermacam-macam. Al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru sab'atun. Jadi air yang itu diperbolehkan diperbolehkan untuk digunakan dalam bersuci itu ada 7. Kan bagian penjelasan kita bab kita ini kan, kitab kita ini kan tentang bertoharoh gitu loh. Jadi kita tidak bahas air dari segi kimia maupun lainnya, tapi kita bahas air yang itu diperbolehkan untuk bersuci. Jadi air-air itu yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada berapa? Ada 7. Itu mudahnya. Ya ini salah satu minas sama. Tiga jenis air itu berasal dari langit. Waya miyahul mator wasal jiwal barot. Itu adalah tiganya, itu adalah pertama air hujan, 2 air es atau salju, 3 air embun. Warbaatun minal ard, yang 4 dari bumi. Apalagi itu miyahul bahri, air laut, wal bi'ri, air sumur, wan nahri, air sungai, wal aini, dan sumber mata air, air yang ada di sumber mata air. Keterangan ini diambil dari kitab Taqriratus Sadidah. Itu macam-macam air itu pokoknya yaitu tadi. Jadi air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 intinya. Nah, 7 itu bisa Anda gunakan itu tadi. Bisa Anda gunakan air hujan, air sumur, air salju, air embun, dan air-air lainnya gitu. Terus aqsamul miyah, sesuatu yang menerangkan tentang bagian-bagian air. Jadi pembagian air itu ada berapa gitulah. Dari 7 itu tadi, apakah semuanya itu boleh digunakan untuk bertoharoh atau ada bagian-bagiannya lagi dipecah lagi, diperinci lagi? Lah ini jawabannya diperinci lagi. So pasti diperinci lagi ya kawan-kawan. Nah, summa almiyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air-air yang 7 itu tadi itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi diperinci lagi menjadi 4 bagian.
Al awal at-tahir fi nafsi al mutahhir li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama itu air yang suci dan juga bisa untuk menyucikan selainnya dan tidak makruh hukumnya tatkala digunakan. Wa yusamma at-tahura al-mutlaqo. Lah air ini itu dinamakan sebagai air mutlak. Jadi air mutlak itu tadi air yang suci menyucikan dan tidak makruh tatkala digunakan dalam bersuci atau menghilangkan najis. Ai mutlaqun anil qayyidil lazim. Maksudnya itu adalah mutlak dari qayyid yang lazim. Kama ilbi'ar, maksudnya qayyid lazim itu kita tambahan-tambahan gitu loh. Tambahan-tambahan yang itu sewajarnya lah, bukan tambahan-tambahan yang itu nanti melekat begitu keras di nama air itu tadi. Lah contoh qayyid lazim itu apa? Ma'il bi'ar, air sumur. Lah sumur ini qayyid lazim. Tapi kenapa air sumur itu tetap dikatakan mutlak walaupun ada qayyidnya, walaupun ada pelebelan di belakangnya air sumur gitu? Karena air sumur itu maksudnya air yang ada di tempat yang dinamakan sumur itu tadi. Lah ketika itu dipindahkan maka itu namanya berubah air gelas, nah gitu, air timbul, air ciduk, nah gitu. Nah itu kan cuman penempatannya aja. Wa ma'il bahri atau air bahar itu laut gitu. Itu ya. Pokoknya mutlak dari qayyid yang lazim. Qayyid yang lazim itu qayyid sing tetap. Lah contoh qayyid lazim itu contoh dari qayyid lazim itu mohon maaf bukan itu tadi, bukan ma'il bi'ar. Tapi qayyid lazim itu misal air teh. Lah air teh itu biar dibagaimanapun tetap dia itu akan lazim. Jadi tetap enggak bisa berubah, air teh ya air teh, enggak bisa jadi air misal sumur atau air apa gitu. Itu ya. Kita lanjut lagi. Mohon maaf itu tadi ada penjelasan yang kurang pas gitulah. Amma ma'ul wardi wal qahwah fala yusamma ma'un mulaqun. Nah ini penjelasannya tadi. Jadi air al-wardi, air mawar atau air kopi itu tidak bisa dikatakan sebagai air mutlak. Bahwa tahirun fi nafsihi yajuzu syurbuhu walakinahu ghairu mutahhirin li ghairihi. Lah air mawar, air kopi, air teh, air susu, air tuba itu apakah suci? Tentu mereka itu menyucikan, tentu mereka itu suci dan boleh untuk diminum. Akan tapi mereka itu yang air teh, air kopi itu tidak bisa untuk menyucikan kepada selainnya. Fala tasihhu at-taharatu bih, maka dengan demikian tidak sah hukumnya bertoharoh dengan air-air itu tadi. Jadi misal ada kopi nih, ada kopi, nah kita mau sholat Isya gitu. Lah apakah kopi ini bisa boleh untuk digunakan dalam berwudu? Jawabannya tidak. Lah airnya suci enggak? Suci, boleh diminum, halal juga Kak, selagi tidak maling gitu ya. Akan tetapi itu tadi tidak bisa untuk menyucikan dan tidak sah hukumnya berwudu dengan air kopi itu tadi. Nah, itu ya. Nah, wasani at-tahir fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairihi. Lah nomor 2 ini itu air yang suci akan tetapi tidak menyucikan yang lainnya. Wa huwa nau'an, air yang suci tapi tidak menyucikan untuk yang lainnya itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Ai ma'us tu'mila fi fardhi thaharah. Al musta'mal itu maksudnya adalah air yang telah digunakan untuk toharoh yang fardu. Toharoh yang fardu kayak itu tadi, toharoh yang menghilangkan najis, toharoh yang menghilangkan hadas gitu. Misal wudu di basuhan pertama itu toharoh fardu. Nah tapi kalau di basuhan kedua itu sunnah hukumnya. Jadi kalau orang itu misal menimba itu pakai ember. Lah terus ketika dia mengucurkan airnya dan dia mengusap wajah untuk pertama kali dan usapannya itu menetes ke ember itu tadi, itu menjadikan air ember itu tadi mustakmal dan tidak bisa untuk menyucikan lagi. Jadi gitu, air mustakmal itu gitu. Nah, yang kedua wal mutaghayyir bi mukhalitin tahirin. Nah,
Nek pertama tadi air mustakmal, air yang suci tapi tidak menyucikan untuk yang lainnya, itu air mustakmal yang telah digunakan dalam bersuci yang wajib. Nah, yang kedua itu air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Tapi itu berubah bercampur secara zatnya, ndak hanya jejeran aja gitu ya. Nah, itu kayak apa? Kama ilkohwa awisyai. Jadi kayak air teh, air kopi, itu kan antara zat air dan zat kopinya itu bersatu. Maka dari itu air yang berubah dikarenakan perkara yang suci, yang itu bercampur antara zat keduanya, itu tidak bisa dikatakan sebagai air yang bisa untuk berwudu atau bersuci tadi. Nah, gitu ya. Oke, gitu dulu. Itu nomor 2. Jadi nanti untuk besok kita bahas asalis dan ar-rabi nomor 3 sama nomor 4. Pokoknya kita itu bacanya itu kita bacanya secara bersama-sama itu dikit-dikit aja, bentar-bentar aja, yang terpenting bisa istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu agama. Selalu ingat mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka Allah akan memahamkan kepadanya dalam perkara agamanya. Lah ini kalau kita ini kan sekarang kan baru mencoba belajar memahami perkara-perkara yang ada dalam agama kita. Nah, itu semoga dari situ kan sudah pasti bahwa mungkin ya PD kita itu kita ini orang yang dikendaki oleh Allah dalam kebaikan itu tadi. Itu aja lah. Ana indadoni abibi. Allah itu mengatakan demikian, berfirman demikian. Saya itu menurut prasangka hambaku, ya aku pede aja, pede bahwa aku itu dalam kebaikan. Buktinya apa? Buktinya aku belajar fikih. Oke, gitu. Lanjut ya, besok lanjut ke bagian ketiga dan keempat. Tadi kita telah membahas yang suci menyucikan dan tidak makruh. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Demikian. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.